Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas kajian berikutnya daripada kitab Safinatun Najah karangan daripada Asy-Syaikh Salim bin Sumail Al-Hadrami, yang mana beliau setelah memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka beliau melanjutkan kembali dengan lafaz hamdalah, yaitu dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwasanya insyaallah kita akan membahas kata per kata agar kita dapat memahami daripada ibarah lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Nailur Raja karangan daripada As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syadili. Di dalam kitab Nailur Raja, di sini di dalam kalimat alhamdu ada namanya alif lam, memakai alif lam, yang mana alif lam ini bukanlah alif lam ma'rifat, akan tetapi alif lam di sini dimaknai dengan alif lam jinsiyah. Yang mana maksud daripada alif lam jinsiyah adalah segala jenis yang namanya hamdu, yaitu pujian, hanyalah milik lillahi, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik pujiannya itu, karena kita ketahui, sebagaimana kita ketahui, pujian alhamdu, pujian ini terdiri dari 4 macam. Ada 4 macam pujian. Yang pertama, pujian hamdu qadim liqadim. Yang kedua, ada pujian hamdu qadim li hadis. Yang ketiga, ada pujian namanya hamdu hadis li qadim. Dan yang terakhir, yang keempat, namanya hamdu hadis li hadis. Baik pujiannya itu qadim li qadim. Qadim artinya adalah yang terdahulu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana maksud daripada hamdu qadim li qadim adalah Allah memuji dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, pujian ini masuk dari golongan hamdu qadim li qadim. Kemudian pujian yang kedua kategori yaitu adalah hamdu qadim li hadis, yaitu di mana qadim al-qadim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada al-hadis, yang mana hadis ini adalah sesuatu yang baru. Yang baru itu adalah semua makhluknya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana hamdu qadim li hadis, baik itu adalah pujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang hadis. Contoh adalah ni'mal abdu, sebagaimana dalam Al-Quran, ni'mal abdu
innahu awwab. Allah memuji kepada hambanya, kepada makhluknya, yang dimana makhluk ini di dalam Al-Quran itu yang dimaksud adalah Al-Awwab, yaitu adalah Nabi Ayub. Ketika Allah memuji kepada Nabi Ayub, itu masuk kategori hamdu qadim li hadis. Ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baiknya hamba bahwasanya ialah Nabi Ayub di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kategori alhamdu adalah hamdu hadis al-qadim, yang mana makhluknya memuji kepada yang terdahulu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kaqaulina, seperti ucapan kita ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Maka ketika seorang makhluk memuji kepada zat yang telah memberikan nikmat kepadanya, itu masuk kategori hamdu hadis linggadim. Kemudian yang keempat, kategori di mana makhluk memuji kepada makhluk. Ketika makhluk memuji kepada makhluk, dinamakan juga alhamdu. Nah, ini bagian yang keempat. Contohnya ketika seseorang mendapatkan karena melakukan sebuah perbuatan yang terpuji, akhirnya ia mendapat julukan orang yang dermawan, orang yang mulia gitu. Misalkan ada seseorang memuji ni'mar rajulu, ni'mar rajul innahu zaid. Gitu. Ketika seseorang si A memuji kepada seseorang si B dengan ucapannya bahwasanya engkau adalah orang yang mulia, engkau sebaik-baiknya laki-laki, maka itu pujian masuk kategori hamdu hadis li hadis. Kenapa? Karena pujian itu terlontar dari hadis makhluk kepada seorang makhluk. Nah, baik itu hamdu qadim li qadim, baik itu hamdu qadim li hadis, hamdu hadis li qadim, ataupun hamdu hadis li hadis, 4 macam kategori pujian itu semua hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alif lam di sini bisa kita maknai, kita mengerti bahwasanya segala jenis daripada hamdu ini ialah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepadanya. Adapun pengertian definisi daripada alhamdu itu definisinya terbagi menjadi 2. Ada alhamdu secara lugatan, ada alhamdu secara urfan. Adapun makna alhamdu secara lugatan, secara bahasa adalah as-sana'u bil lisani alal jamilin al-ikhtiyari. Alhamdu secara bahasa dimaknai dengan as-sana, suatu pujian, yang mana pujian itu terlontar dengan anggota badan yang khusus, yaitu berupa lisan. Pujiannya terlontar dari lisan. Kenapa pujian itu terlontar dari lisan? Alal jamilil ikhtiyari, karena ada suatu yang indah, jamil, yang indah, yang bagus, yang baik, yang indah, di mana perkara yang indah, yang baik, yang bagus itu al-ikhtiyari, sifatnya ikhtiar.
makna daripada ikhtiar adalah sesuatu yang mana an-nasyi'u anil ikhtiar. Sesuatu itu muncul karena ada usahanya. Ketika ada sesuatu yang indah, ketika ada sesuatu yang bagus, yang baik, muncul perkara yang indah itu disebabkan karena ada usaha di sana. Contohnya misalkan kepintaran. Kepintaran itu tidak mungkin serta-merta dari awal dia itu langsung menjadi pintar, tetapi butuh usaha. Dari belajarnya, dari usaha, dikorbankan daripada waktunya, dikorbankan dari uangnya, dikorbankan dari usaha belajarnya, waktu tidurnya. Kemudian akhirnya ia mendapatkan predikat status kepintaran. Itu ada sesuatu sifat yang bagus, jamil. Kemudian terlontar pujian, engkau pintar. Nah, pujian dengan lisan karena sifat kepintaran itu, yang mana kepintaran itu terjadi karena ada usaha di sana. Nah, pujian itulah dinamakan dengan alhamdu secara lugotan. Adapun alhamdu pengertian definisi secara urfan ialah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman alal hamidi au ghairihi. Alhamdu secara urfan adalah suatu fi'il, suatu pekerjaan, aktivitas, yang mana aktivitas pekerjaan itu menunjukkan, yunbi'u menunjukkan, an untuk ta'zimil mun'im mengagungkan zat yang telah memberikan nikmat. Min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Baik sekiranya dari sisi zat yang memberikan nikmat itu diberikan kepada yang memuji ataupun yang bukan yang memuji. Maka di sini alhamdu urfan definisinya lebih umum daripada, lebih universal daripada lugotan, yang mana lugotan pujiannya itu terkhususkan hanya dengan lisan saja, tetapi alhamdu secara urfan itu dia lebih umum dengan segala pekerjaan, baik dengan lisan ataupun bukan dengan lisan, dengan yang lainnya. Jikalau pekerjaan itu mendasari untuk mengagungkan zat yang telah memberikan nikmat, baik nikmat itu diberikan kepada orang yang memuji ataupun diberikan kepada orang yang bukan dipuji, yang memujinya. Contohnya, misalkan seseorang mendapatkan nikmat berupa rezeki, lalu ia puji dengan lisannya, dengan pekerjaannya, dengan bahasa isyarat, dengan anggota tubuhnya yang lain, maka padahal sedangkan nikmat itu diberikan kepada bukan dia, kepada bukan yang memujinya, maka itu secara urfan disebut alhamdu. Lalu adapun kalimat alhamdu, perlu kita ketahui, alhamdu secara urfan, pengertian alhamdu secara urfan
itu sama artinya dengan definisi asyukru secara lugotan. Jadi syukur secara bahasa ialah pengertian daripada alhamdu menurut urfan. Apa itu asyukur secara lugotan? Asyukur secara lugotan ialah suatu pekerjaan yang mana didasari untuk mengagungkan zat yang telah memberikan nikmat min haitsu kaunuhu iman ala syakir agarihi. Baik nikmat itu diberikan kepada orang yang bersyukur ataupun kepada orang lain yang menerima daripada nikmat tersebut. Jadi dalam arti syukur lugotan maknanya sama dengan alhamdu secara urfan. Akan tetapi asyukur secara urfan itu berbeda maknanya. Adapun syukur secara urfan ialah pengertiannya sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlihi. Syukur secara urfan adalah mentasawufkan seorang hamba apabila seorang hamba menyalurkan apa-apa daripada nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, kemudian ia salurkan pada maksud tujuan nikmat itu diberikan kepadanya. Contoh misalkan Allah memberikan nikmat berupa tangan agar digunakan dengan yang baik. Ketika ia gunakan tangan itu kepada hal yang bersifat kebaikan, maka itu dinamakan asyukru urfan. Wallahu a'lam bishawab.